jiddan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirza Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Fatih di usia kecilnya adalah sebenarnya seorang anak pemalas. Ayahnya memang seorang sultan. Keluarga besarnya warga istana. Orang-orang cerdas, orang-orang brilian otaknya, pemimpin-pemimpin yang hebat. Ayah dan kakek-kakeknya. Tapi ternyata dia adalah anak yang malas. Jadikan ini sebagai titik awal bahwa ternyata bisa jadi ada di antara anak-anak kita yang mengalami seperti itu. Jangan berkecil hati. Lakukan terus dengan benar. Toh Muhammad Al-Fatih ternyata menjadi seorang yang besar ketika sebelumnya adalah hanya seorang anak yang malas belajar. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala merupakan sultan yang berilmu, sultan yang soleh. Sosok pemimpin negara dan militer yang hebat, bahkan mendapatkan janji kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tahukah Anda, jauh sebelum menjadi sultan penakluk Konstantinopel, ada sebuah pelajaran sejarah yang jauh lebih dahsyat untuk diketahui. Bahkan sejarah beliau dapat ditiru oleh orang tua manapun yang ingin mencetak karakter anak-anak mereka seperti karakter Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Tetapi ini ada pelajaran yang dahsyat di balik kemalasan Muhammad Al-Fatih. Pelajaran itu adalah hati-hati dengan fasilitas. Karena ayahnya Muhammad Al-Fatih adalah sultan, yaitu Sultan Murad II. Di bawah kepemimpinan sang ayah, yakni Sultan Murad II, dari tahun 1421 hingga 1451 Masehi, kekhalifahan Turki Utsmani sedang merangkak naik dengan gemuruh kekuatannya. Kekuasaan yang merengkuh daratan Eropa hingga tanah negara-negara Balkan berhasil dicapai oleh kekhalifahan terakhir di abad ke-20 ini. Dengan melihat luas dan besarnya kekuasaan kekhalifahan yang dipimpin sang ayah, Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih kecil pun tentu saja mendapatkan banyak sekali fasilitas kerajaan. Seluruh kekayaan sang ayah akhirnya menghasilkan sifat malas pada Sultan Muhammad Al-Fatih kecil. Sang Sultan kecil merasa paling kaya, paling berilmu, dan paling berkuasa. Padahal ternyata segala kekayaan, keilmuan, dan kekuasaan tersebut adalah mutlak milik sang ayah, Sultan Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala dilahirkan di sebuah masa ketika sang ayah, Sultan Murad II, memerlukan generasi penerus kekhalifahan. Maka Muhammad Al-Fatih kecil menjadi satu-satunya penerus kekhalifahan Turki Utsmani setelah wafatnya sang kakak Sultan Alauddin di suatu medan jihad. Udah, set. Begitu
Itulah seharusnya pemikiran seluruh orang tua muslim. Anak-anak yang sejatinya merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya mendapatkan pendidikan yang baik untuk nantinya menjadi penerus kebaikan dan kemuliaan orang tuanya. Masalah kemalasan Muhammad Al-Fatih menjadi PR besar bagi ayahnya. Ini ayah yang baik, ibu yang baik, yang tidak membiarkan anaknya hanya bermain-main, tetapi menyiapkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik, untuk kelanjutan generasi berikutnya. Muhammad Al-Fatih, masalahnya adalah setiap datang guru yang siap mengajarinya dengan ilmu dan kesolehan itu selalu ditertawakan, dilecehkan, diabaikan. Ini adalah sebuah potret yang sangat berbahaya bagi sebuah pendidikan. Kalau seorang ahli ilmu atau guru sudah dilecehkan, guru sudah tidak ada wibawanya, ahli ilmu sudah ditertawakan oleh murid atau orang tua murid, maka ini kiamat pendidikan. Sudah tidak ada gunanya pendidikan generasi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalam Islam, menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu adalah merupakan modal kebesaran. Dalam Islam, posisi seorang ibu adalah posisi yang sangat vital. Kita pun bahkan sering mendengar syair ulama terdahulu yang menyebutkan bahwa seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dengan menjadi seorang ibu, pendidikan awal sang anak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Begitu pula yang dilakukan oleh ibunda sang Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, yaitu Hatice Alime atau lebih dikenal dengan nama Valide Yuma Hatun. Ibunya Muhammad Al-Fatih adalah ibu yang istimewa, ibu yang leha, ibu yang fokus dalam mendidik anaknya. Tidak bercabang perasaan dan hatinya, tidak cabang akal, logika, dan kecerdasannya. Semua difokuskan untuk melahirkan orang besar, melahirkan pembuka Konstantinopel, melahirkan orang yang mendapatkan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya orang yang sangat telaten. Ibunya mengerahkan seluruh potensinya untuk mendidik Muhammad Al-Fatih. Setiap selesai sholat subuh, ibunya membawa Muhammad Al-Fatih, kemudian ditunjukkan dari kejauhan benteng Konstantinopel yang itu. Ditunjukkan benteng itu, kemudian ibunya mengatakan, namamu nak adalah nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, Nabi kita yang pernah mengatakan benteng itu pasti akan ditaklukkan dan kau penakluknya. Ibu yang sudah menggambar kebesaran di kepala anaknya sejak awal, dan itu bisa dilakukan setiap hari, waktu yang barokah, waktu pagi hari. Sang Sultan Murad II percaya pada prediksi Nabi Muhammad SAW yang disabdakan dalam sebuah hadis yang artinya kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis-hadis ini selalu menjadi pedoman bagi seluruh sultan kekhalifahan Islam untuk memimpikan penaklukan benteng pertahanan Konstantinopel dari tangan-tangan bangsa Romawi Timur. Tak terkecuali Sultan Murad II. Beliau sadar bahwa sang anak memerlukan guru yang mampu membentuk karakter dan meneruskan misi besar sang ayah dalam menaklukkan pusat kekuasaan Romawi Timur di Konstantinopel. Sultan Murad II mendapatkan nama orang soleh, seorang ahli ilmu yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani.
rahimahullah ta'ala. Begitu dipanggil Ahmad bin Ismail Al-Qurani, dipanggil ke istana, kemudian saya mengatakan kepada gurunya tersebut, calon guru anaknya, saya akan serahkan pendidikan anak saya padamu, sambil dia menyerahkan sabet, pukulan diserahkan oleh sang ayah, serahkan pada sang gurunya sambil berkata, ajari anak saya ilmu. Kalau dia tidak mau belajar, maka pukul dia dengan pukulan ini. Sabetan itu dari ayahnya, diserahkan kepada gurunya seutuhnya. Dia mengizinkan untuk sang guru memukul anak. Jangan salah paham, pukulan itu melahirkan orang besar, Muhammad Al-Fatih. Mana kalimat kasih sayang yang kita sebut-sebut hari ini? Tidak melahirkan siapa-siapa. Sabetan ini melahirkan pemimpin besar, pemimpin bumi, yang menguasai sekian banyak ilmu pengetahuan, yang orang yang luar biasa. Dengan pukulan itu, tidak usah khawatir. Kalau orangnya berilmu sesoleh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, tidak akan salah pukul. Karena dalam Islam memukul dalam pendidikan ada aturannya. Tidak boleh sembarang pukul. Ada pun namanya pukulan pendidikan. Pukulan betulan. Ini sabetan itu. A'udzubillah minasyaitonir rajim. كان بوسعه أن يصبح قاضيا تدعم آراءها آيات القرآن وكذا إفراد يوم السبت أو يومين قبل شهر رمضان. Salah satu guru spiritual Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, Ahmad bin Ismail Al-Qurani rahimahullah ta'ala, memiliki kesempatan yang sangat baik dalam mendidik sang calon penakluk. Pada awalnya, mendidik seorang anak sultan yang sangat berkuasa dan terbiasa hidup dengan fasilitas mewah merupakan hal yang sangat berat bagi kebanyakan guru dan pengasuh lainnya. Namun sang guru ini memiliki kesabaran, strategi dan cara ampuh yang berhasil membentuk jiwa sang sultan kecil. Maka hari pertama dia melaksanakan mandat sang sultan. Didatangilah Muhammad Al-Fatih yang kecil, yang masih sangat kecil sebenarnya, dengan membawa sabetan. Karena amanahnya bawa sabetan, bawa pukulan. Maka kemudian diserahkan ketika bertemu Muhammad Al-Fatih, lagi-lagi seperti kebiasaan Muhammad Al-Fatih, anak itu menertawakan gurunya, tidak menghormati gurunya, melecehkan gurunya. Kemudian diminta belajar, tidak mau belajar. Persis seperti pesan sang ayah, maka yang bicara adalah pukulan itu. Dipukullah oleh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, sekali lagi dengan pukulan pendidikan, ada atur. Kemudian itu mengejutkan seorang Muhammad Al-Fatih. Saya, anak sultan, dipukul, dia sangat terkejut. Tapi justru yang perlu dipahami, itulah hari pertama Muhammad Al-Fatih mau belajar. Anda tahu hasil sabetan itu? Muhammad Al-Fatih selesai hafal Quran 30 juz di tangan Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ada yang mengatakan saat itu usianya baru 8 tahun. Mana kasih sayang kita yang kita klaim kita mendengar kasih sayang? Apa yang kita hasilkan dari pendidikan itu? Didik dengan karya, didik dengan kelembutan. Tetapi saatnya harus bicara dengan pukulan-pukulan akan bicara. Karena semuanya untuk pendidikan dan semuanya untuk kebaikan. Sesuai kebiasaan dalam kekhalifahan Turki Utsmani kala itu, Sultan Muhammad Al-Fatih dikirim untuk mencari pengalaman di sebuah kota bernama Manisa. Di sanalah Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan guru baru yang dikenal dalam sejarah kekhalifahan Turki Utsmani bernama Aak Syamsuddin. Aak Syamsuddin merupakan seorang dokter kekhalifahan yang juga sangat fasih dalam ilmu fikih dan hukum-hukum Islam. Dari Aak Syamsuddinlah Sultan Muhammad Al-Fatih kecil mempelajari banyak ilmu.
Maka pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 20 tahun pun naik tahta menggantikan sang ayah yang wafat setelah mengalami sakit. Sultan Muhammad Al-Fatih pun hijrah ke Edirne, ibu kota pertama kekhalifahan Turki Utsmani, dengan bawa serta sang guru kepercayaannya, Ag Syamsuddin, sebagai penasihatnya. Ada yang menarik, subhanallah, ini menarik dari Ag Syamsuddin. Ketika Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, suatu hari dia di majelisnya ada gurunya, Ag Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. Kemudian Muhammad Al-Fatih bertanya pada sang guru, "Guru, izinkan saya bertanya. Sampai hari ini saya masih ingat ketika guru pernah memukul saya. Nampaknya pernah dipukul juga oleh Ag Syamsuddin. Guru pernah memukul saya. Padahal saya yakin saya tidak punya kesalahan. Tidak lupa pukulan itu guru. Saya tunggu hari ini, saya mau bertanya pada guru." Saat itu sekarang sudah jadi sultan muridnya. Jawaban sang guru, subhanallah, jawaban gurunya. "Nah, aku lakukan itu karena aku tahu hari ini akan tiba. Hari di mana kau akan bertanya padaku, mengapa aku pukul padahal kau tidak salah. Dan benar kamu tidak salah." Ag Syamsuddin menjawab, kata Ag Syamsuddin, "Kamu tahu nak, kalau kamu tidak pernah lupa dengan pukulan itu, karena kamu memang tidak bersalah. Aku lakukan itu karena aku tahu kau akan jadi sultan. Begitulah orang-orang yang kau zalimi. Dia tidak pernah bisa tidur dengan kezaliman yang kau lakukan. Dia selalu mengingat kapanpun, maka jangan pernah menzalimi siapapun." Guru yang cerdas, pelajaran mahal sekian tahun dipendamnya, baru dipahami setelah sekian tahun. Ini guru yang cerdas. Subhanallah, Ag Syamsuddin. Karenanya Muhammad Al-Fatih berkata, setelah berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang bersejarah, yang legendaris itu, Muhammad Al-Fatih mengatakan bahwa, kata Muhammad Al-Fatih, yang menjadi penakluk sesungguhnya bukan saya, tetapi penakluk itu adalah guru saya, Ag Syamsuddin. Sejarah pendidikan masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih telah memberikan contoh dalam pembentukan karakter anak-anak kita sebagai generasi Islam yang kompeten di masa depan. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik untuk menyelesaikan pendidikan Al-Quran sekaligus menghafalkannya. Dan lebih daripada itu, beliau juga dikali cara mengamalkan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Di usianya yang masih belia saja, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menguasai tuh bahasa dengan sangat baik. Sultan Murad II dan istrinya Valideh Humaydah yakin bahwa bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu peradaban bangsa. Dimulai dari bahasa nasionalnya, bahasa Turki, bahasa Arab sebagai bahasa utama Muslim dunia, bahasa Rusia, Serbia, Italia, dan bahasa-bahasa dari negara lain di kawasan Eropa dan Balkan. Bahasa-bahasa ini merupakan bahasa dari kebanyakan negara yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pahami itu, tidak usah buru-buru. Buat apa anak kita ini umpamanya menguasai sebuah ilmu padahal belum ada manfaatnya untuk dia. Nanti, waktunya nanti. Kalau memang harus tunda-tunda, kalau ada ilmu yang bisa diringkas, jangan diperpanjang. Ada ilmu yang harus didahulukan, jangan diakhirkan. Ada ilmu yang harus diutamakan, jangan sampai diabaikan. Dan ternyata selalu, kaidah umumnya adalah bermula dari akhirat, baru kemudian urusan dunia. Maka ini adalah urutan, perhatikan urutan, bukan hanya masalah
semangat sebanyak mungkin memberikan ilmu. Bukan hanya itu, karena ilmu juga harus ada urutannya. Karena ilmu yang baik disampaikan di waktu yang salah, maka hasilnya tidak baik. Makanya pesan untuk semua orang tua, kalau mau pendidikan anak-anaknya berhasil, jangan salah memilih guru. Itu satu, pilih guru yang soleh dan berilmu. Dan yang kedua, serahkan seutuhnya. Serahkan seutuhnya. Kalau Anda percayakan serahkan seutuhnya, bahkan sampai kalau memang harus dihukum, hukum. Kalau memang harus cubit-cubit, kalau memang harus dipukul dengan pukulan pendidikan, pukul. Sungguh sangat menyedihkan ketika dunia pendidikan dihancurkan dengan para guru yang ketakutan oleh orang tua. Tidak ada hasil pendidikan yang istimewa kalau orang tua ternyata ikut campur di dunia pendidikan padahal dia tidak tahu tentang pendidikan. Sebuah kiamat pendidikan pula ketika memang gurunya tidak tahu. Kalau Anda sudah menyerahkannya kepada seorang guru, maka percayakan ya. Dan benar, karena Nabi tidak berkata kecuali dengan wahyu. Konstantinopel sudah dibuka oleh muslimin di tangan Muhammad Al-Fatih tahun 857 Hijriah.